Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan sahabat pendidikan dan sahabat dari channel Preno Berbagi, mari kita ikuti kajian ya tentang aturan baru Permendikbudristek nomor 13 tahun 2023 terkait disiplin PPPK atau P3K. Ini mohon diperhatikan kepada semua PPPK ya, baik di semua kementerian. Tentu saja ini sebagai rambu-rambu agar Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semua ya, sahabat-sahabat PPPK bisa mematuhi, bisa mengikuti aturan ini agar status kepegawaiannya atau sebagai ASN P3K ini akan bisa baik dan statusnya akan bisa berlangsung dan tidak mendapati sanksi ya atau hukuman. Untuk itu mari kita kaji bersama, dan ini perlu dipahami semua oleh PPPK ya. Tentunya ini sebagai aturan baru, informasi yang baru. Silakan kaji, ikuti video ini sampai selesai, jangan di skip agar mendapatkan pemahaman yang utuh ya. Baik, mari sahabat-sahabat P3K ya, kita kaji bersama aturan baru Permendikbudristek nomor 13 tahun 2023 terkait disiplin P3K. Info ini penting sekali. Sobat pendidikan dan sobat P3K ya, dimanapun. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan Permendikbudristek nomor 13 tahun 2023 tentang disiplin P3K di Kemendikbudristek ya. Tentunya ini khusus untuk P3K Kemendikbudristek. Bapak, Ibu, sahabat pendidikan, terutama sahabat pendidik dari P3K, Peraturan Permendikbud nomor 13 tahun 2023 tentang disiplin P3K di Kemendikbudristek diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Landasan hukum ya, pasal 17 ayat 2 ayat 3 maksudnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018, Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 28 tahun 2021 ya. Sedangkan disiplin P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan disiplin P3K adalah kesanggupan P3K untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan menteri ini. Kewajiban dan larangan apa saja? P3K wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. 3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud, kewajiban P3K antara lain juga 1. Berpenampilan rapi dan sopan. 2. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga dan atau status sosial ekonomi. 3. Menghadiri dan mengucapkan sumpah janji P3K jabatan. 4. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seorang dan atau golongan. 5. Melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui hal-hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. 6. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja pegawai. 8. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. 9. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. 10. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan. P3K dilarang. 1. Menyalahgunakan wewenang. 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. 3. Menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain, unit kerja lain, instansi lain, perusahaan lain, konsultan dan atau organisasi kemasyarakatan. 4. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, lembaga atau organisasi internasional, perusahaan asing, konsultan asing, dan atau organisasi kemasyarakatan asing. 5. Memiliki, menjual, membeli, mengadakan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak dan atau dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. 6. Melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Melakukan kegiatan yang merugikan negara. 8. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. 9. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. 10. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan yang dilarang sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan. 11. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. 12. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. 13. Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Dewan Perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai dan atribut P3K, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan P3K lainnya, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. 19. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. 20. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. 21. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, ketua, wakil ketua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua atau wakil ketua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berwirausaha dalam bentuk apapun yang menimbulkan benturan kepentingan. Melakukan perundungan,
pelecehan dan atau kekerasan seksual, menyalahgunakan memperjualbelikan dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, prekursor dan atau zat adiktif lainnya. 25. Menyampaikan pendapat dan atau menyebarluaskan informasi baik secara lisan maupun tertulis, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bermuatan ujaran kebencian. 26. Menduduki jabatan rangkap. 27. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan atau terlibat politik praktis. 28. Memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. 29. Bekerja di luar tugas kedinasan. 30. Memiliki lebih dari satu orang suami atau istri. 31. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Hukuman disiplin. P3K yang tidak menaati ketentuan dijatuhi hukuman disiplin. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, 2. Hukuman disiplin sedang, 3. Hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan misalnya 1. Teguran tertulis, 2. Pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang 1. Pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 3 bulan. 2. Pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 6 bulan. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari 1. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. 3. Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat. Sedangkan pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat ini siapa? 1. Presiden. 2. Menteri. 3. Sekretaris Jenderal. 4. Pejabat pimpinan tinggi madya. 5. Pejabat pimpinan tinggi pratama. 6. Pemimpin perguruan tinggi negeri. 7. Wakil pemimpin perguruan tinggi negeri. 8. Dekan. 9. Kepala biro yang membidangi urusan kepegawaian di universitas institut. 10. Pejabat di lingkungan unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tingkat pratama. 11. Kepala lembaga layanan pendidikan tinggi. 12. Kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian di unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. 13. Kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian di lembaga layanan pendidikan tinggi. 14. Pejabat di lingkungan unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator 15. Pejabat di lingkungan unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat pengawas. Demikian informasi aturan baru Permendikbudristek nomor 13 tahun 2023 terkait disiplin P3K terutama P3K guru dan tenaga teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Riset Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi Nah, ini semoga bermanfaat bagi rekan-rekan P3K di lingkungan Kemendikbudristek. Semoga ini menjadi rambu-rambu dan jadi pedoman agar dalam pelaksanaan tugasnya Bapak Ibu sahabat P3K selalu menjaga dan mengikuti aturan ini karena sanksi yang bertahap dari ringan, sedang sampai berat. Dan tentu saja Bapak Ibu sahabat P3K tidak menginginkan untuk sampai diputus hubungan perjanjian kerjanya ini Baik, terima kasih atas perhatiannya dan semoga menjadi rambu-rambu untuk Bapak Ibu sahabat P3K di dalam menjalankan tugasnya. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.
Silakan dukung selalu channel Padino Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke rekan-rekan P3K lainnya di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.